Ini sekarang aku lagi ada di Terminal 3 Keberangkatan Internasional di Bandara Cengkareng, Jakarta atau CGK. Ini aku masuk lewat gate 1 ya. Hari ini aku mau pergi ke Turkiye dan mendarat di Bandara Istanbul atau IST. Ini aku pakai troli ya karena barang bawaanku banyak. Jadi troli di sini itu gratis, kalian tinggal ambil aja. Karena ada di beberapa negara yang trolinya harus bayar dulu gitu. Nah, untuk yang nganter, ini boleh banget untuk masuk ke dalam bandara ini ya. Biasanya itu banyak jamaah umroh, pengantar-pengantarnya atau saudara-saudaranya masuk ke sini. Tapi sebelum masuk lebih dalam, kita harus ngelewatin X-ray dulu. Jadi barang bawaan kita masukin. Setelah pengecekan, beginilah kira-kira kondisi di Bandara Terminal 3 Keberangkatan Internasional. Sebenarnya bandara ini satu gedung sama keberangkatan domestik. Jadi kalian bisa lurus aja mentok kalau memang kalian mau pergi ke rute domestik. Karena ada petunjuknya, ya kan? Nah, yang di atas itu ada tulisan A, terus ada B, ada C, dan seterusnya. Itu adalah counter check-in keberangkatan internasional. Nah, sebelum aku masukin bagasi nih, aku harus pastiin dulu bagasi aku nggak lebih berat dari yang tertera di tiket. Jadi aku dapat 35 kilo, ini aku mastiin, oh ini satu dusnya sudah 21 kilo. Nah, kira-kira ini barang yang aku bawa pada saat berangkat ke Istanbul. Itu yang gede-gede sebenarnya ringan, jadi yang paling berat yang bawah tadi. Karena aku udah check-in online, jadi aku tinggal masuk ke backdrop aja. Karena kalau ekonomi udah panjang banget antrinya. Nah, ini proses aku check-in, tinggal nunjukin paspor aja. Jadi keberangkatan internasional kalau dari gate 1 itu kalian tinggal lurus aja. Nah, ini aku cepetin, itu ada jamaah-jamaah umroh kan. Nah, gate 1 itu lurus. Nah, sebelah kiri tuh ada begini nih, keberangkatan internasional. Jadi di balik layar besar ini. Ini maksimal troli nggak boleh dibawa masuk ya. Jadi troli ini berhenti di sini. Udah masuk, kalian lurus aja, ikutin jalannya. Nanti di situ tuh ada petugas yang akan cek paspor dan boarding pass kita. Dan tentunya kita ngelewatin X-ray lagi. Setelah itu kita masuk di bagian imigrasi. Kalian bisa masuk kemana aja sih ini. Ini setelah pemeriksaan, karena nggak bisa direkam ya. Setelah pemeriksaan, aku turun ke bawah. Aku cari tuh pintu gate aku. Kebetulan aku dapat gate 6. Udah lurus aja. Nah, di sini tuh banyak-banyak juga nih jual-jual. Ada jual buku, ada jual makanan, ada jual parfum, kosmetik. Banyak deh. Ini aku masih sampai di pintu 8. Jadi mari kita jalan lagi. Ini sangat bantu banget ya, karena lumayan jauh juga. Nah, itu ada area istirahat. Area istirahat itu nanti ada kursi yang panjang gitu loh. Jadi kalian bisa selonjoran. Nah, kalau ini tepat di depan gate 6 ya. Jadi itu adalah lounge. Kalau kalian punya waktu atau kalian udah jadi member, kalian nunggunya bisa di dalam situ. Jadi semua makanan gratis, kalian bisa mandi dan lain-lain. Kalau udah selesai, kalian bisa ke sini, ke gate kalian. Itu pastiin gate 6. Untuk cek lagi, kalian harus lihat layar yang di atas itu. Bener nggak itu pesawat kalian? Oh iya, bener kan? Jadi karena pesawat aku nggak direct langsung ke Istanbul, aku harus transit ke Abu Dhabi dulu. Nah, ini setelah nunggu sebentar, aku udah antri masuk dan nanti ada petugas yang ngecek. Rahmai, terima kasih. Selamat jalan. Ini nomor bagasi ya? Rahma ya? Ya, Pak Eli. Bapak ini belum dapat nomor bagasi, tolong dicek ya. Ada 2 bagasi ya. Silakan, terima terima kasih. Setelah 2 kali pengecekan tadi, di sini aku masuk menuju ke pesawat.
Tapi di sini nanti akan ada petugas lagi yang minta lihat boarding pass kita. Mungkin ini untuk memastikan bahwa semua penumpang sudah masuk ke pesawat gitu. Ini aku lurus aja ngikutin. Nanti di situ ada 2 jalan ya. Itu ada mbak-mbaknya, yaitu yang bisnis. Jadi kalian bisa lewat ke kiri. Ini aku ekonomi, lurus aja dan gak ada mbak-mbaknya. Kita mandiri, say. Ya udah, beginilah kira-kira pemandangannya. Itu pesawat aku. Maksudnya pesawat yang aku naikin ya, Etihad. Jadi karena ini pesawat besar, pramugarinya ngejelasin ke aku harus antri di lorong ini. Karena kalau salah lorong itu agak ribet, kita putar arahnya. Itu tadi antri-antri, beginilah kondisinya. Aku cari seat aku, tapi kayaknya ini ada ibu-ibu yang nempatin gitu. Ini bener nggak seat aku mastiin lagi. Nah daripada blocking jalan, aku minggir dulu deh. Ini aku minta tolong pramugarinya untuk bantu cek tempat duduk aku. Excuse me, which at 25D? This one or just No, this one? Ah, okay. So this? This, yes. Okay. And in here, this is tea. Change your place. No, change your place to here, madam. This one is the ladies' seat. Oh, sorry. Jadi ibu ini tuh pengen deket duduk sama suaminya. Tapi karena aku sengaja milih seat yang di pinggir, jadi aku gak mau tuker. Thank you so much. Karena ini perjalanan dari Jakarta ke Abu Dhabi itu perlu 9 jam. Jadi waktu yang lama. Sedangkan kursi suaminya itu ada di tengah-tengah. Jadi aku gak nyaman untuk tukar tempat duduk aku. Ya ini aku udah naikin bagasi kabin, tas. Ini dapat selimut, dapat bantal, terus ada layar di depan, kalian bisa nonton film di situ. Nah, ini waktu peragaan keselamatan ya, petunjuk keselamatan ya. Jadi kita langsung lihat di depan layar. Jadi pramugarinya nggak memperagakan itu kayak kita di Indonesia ya. Karena ini pesawat besar juga kali ya. Ini yang di tengah itu ada 4 duduk gitu. Jadi susah untuk ngelihat ke samping. Nah, ini layarnya. Sebelum ini tuh aku naik pesawat Etihad juga, tapi lebih modern. Ini kayak pesawat lama gitu. Jadi moviesnya dan lain-lain itu nggak update. Jadi agak boring sih sebenarnya. Dan colokan aku itu nggak berfungsi. Jadi kalau misalkan aku mau ngecas harus ke sebelah lagi. Nah, ini dapat headphone yang semuanya masih dibungkus plastik ya. Jadi kurang lebih kayak gini bentukannya. Itu ada colokan, kita bisa colokin, jadi kita bisa dengerin suara yang kita lihat di movie. Setelah beberapa lama kita dapat milih minum. Itu nggak semuanya alkohol ya. Ada jus, ada susu. Kalian bisa milih, ada air putih, dan kita dikasih snack. Nah, setelah itu mungkin sejam kemudian kita dikasih makanan utamanya. Ini tuh sebenarnya kenapa aku rekam pada saat makan. Aku pikir tuh kan aku pilih pasta ya. Pasta. Nah, aku pikir itu ada dagingnya. Ternyata ini bukan daging, saudara-saudara. Ini adalah terong. Jadi ini pertama kalinya aku makan pasta pakai terong. Entah aku yang emang kudet atau emang ini variasi baru ya, tapi karena aku bisa makan segalanya jadi ya enak-enak aja gitu. Ada urap-urap, ada kayak puding tapi bukan puding, itu aku nggak tahu namanya apaan. Ada roti gitu. Ini aku ada di toiletnya standar ya begini nih. Itu ada air hangat, ada air dingin kalau misalkan kalian mau cuci muka atau cuci tangan. Ya sebatas ini aja. Nah, flashnya tinggal pencet ya, walau agak harus dipaksa. Nah, tapi so far so good, ini masih bersih. Habis itu kita dikasih snack lagi.
Ini aku setelah tidur beberapa jam terus dibangunin suruh makan lagi. Jadi jangan takut kelaparan kalau di dalam pesawat karena kita penerbangan lama ya, 9 jam ya. Ini aku minta teh mix sama susu. Udah, ini singkat cerita aku udah tidur, setelah kenyang, bangun-bangun aku udah sampai di Abu Dhabi. Nah, ini kita siap-siap turunin bagasi kabinnya. Terus kita antri keluar. Ada mbak-mbak lagi yang menyapa, terima kasih, gitu-gitu deh. Pokoknya mbak-mbak Etihad nih ramah-ramah banget deh. Nggak pernah aku lihat yang jutek-jutek gitu. Jadi kalau kalian kesusahan atau mau minta tolong, nggak usah ragu, atau minta nambah makan kayak, nggak usah ragu-ragu. Nah, kita turun, kita naik bis, kita nanti dibawa masuk ke dalam bandara di Abu Dhabi-nya. Karena cukup jauh ya jaraknya, nggak mungkin juga kita jalan. Jadi ini kondisinya cukup berdesak-desakan. Ini kurang lebih 10 menit lah perjalanan. Ini udah sampai di depan pintu masuk bandara Abu Dhabi-nya. Ya udah, kita tinggal turun aja. Kita nikmatin perjalanan ini. Ini ramai banget ya orang-orangnya. Karena emang pesawatnya gede banget gitu. Nah, ini ada petunjuknya tuh kalau mau ke toilet ke kiri, kalau mau transfer. Jadi kalau misalkan di bandara internasional tuh, bandara besar gini, kita cari yang transfer atau connecting flight. Kita ikutin aja petunjuknya, kita jalan lurus ke atas. Jadi di setiap bandara itu pasti ada petunjuknya yang sangat jelas. Jadi kalau selama kita nggak panik, kita nggak akan kesasar dan mau baca tuh kan flight transfer. Jadi kita ditunjukin arahnya kemana. Ini aku cepetin aja karena lama jalan. Nah, itu ada petunjuknya lagi. Nah, itu passport control. Kalau kalian lurus terus, ini aku pernah kesasar nih di sini. Kalau kalian lurus terus, ini nanti keluar ke bandara Abu Dhabi gitu. Nah, berhubung aku transit, aku harus belok ke kanan dan turun. Tuh kan ada tulisan connecting flight. Terminal 1 dan 3. Oke, kita ngikutin lagi deh jalannya. Lurus aja. Nah, setelah ini nanti kita ngelewatin lagi petugas. Jadi menurut aku yang pakai jam tangan, ikat pinggang, apalah yang berbau metal-metal gitu dikeluarin aja biar cepet. Setelah ngelewatin ada meja kecil, kita bisa prepare lagi. Tuh kan ada yang pasang-pasang belt kan. Kita jalan lurus, itu ada petunjuknya lagi kan. Kita tinggal ikutin, ini kita belok kiri. Ini kebetulan aku dapat gate di gate 44. Nah, di sini banyak ya parfum-parfum juga, jam tangan, ya ada Rolex. Jadi brand-brand itu ada di bandara ini lengkap pokoknya. Udah tinggal ngikutin. Tuh kalian baca yang ada hijau dan kuning-kuning itu kemana arahnya. Ini ada coklat. Ada banyak deh di sini. Udah lurus. Nah, setiap persimpangan ini pasti ada petunjuknya. Jadi ya udah kita ngikutin aja. Mampir dulu boleh kali ya. Nah, di sini ada onta-onta lucu. Oke, lanjut lagi. Kita jalan lagi lurus, pakai ini aja ya, biar nggak capek, karena ini lumayan jauh juga. Itu masih gate 33, jadi ada keterangannya semua. Mari kita temukan gate 44. Ini kondisinya ramai banget juga nih di sini. Aku pernah transit Abu Dhabi tuh dini hari tuh sepi gitu. Tapi nggak tahu nih rame. Nah, ini sampai ketemu petunjuk lagi, jadi kita belok ke kiri. Ini lurus aja tuh. Banyak petunjuknya. Kalian sih nyasar sih enggak, paling lama gitu, capek. Nah, ini karena aku gate 44, aku harus turun ke bawah. Nah, sebelum turunan ini sebelah kiri itu ada lounge-nya Etihad juga. Jadi kalian kalau punya banyak waktu transit, kalian bisa masuk gratis. Tapi kalau kalian udah jadi member gitu. Udah, ini lurus aja. Ada yang bergandengan tangan.
Aku gandeng boarding pass aja. Lanjut. Oke. Tuh ini ada yang jual rokok, ada yang jual makanan, banyak deh. Tuh udah mulai kelihatan tuh tanda-tanda di gate 44. Beginilah suasananya, pasti rame. Nah kalau udah sampai, pastiin lagi. Bener nggak gate 44? Oh iya bener. Terus itu bener nggak ke Istanbul? Oh iya bener, ya udah aman. Jadi kalian tinggal tunggu aja. Nanti kita akan masuk lewat pintu itu, naik bis lagi. Nah kayak gini. Bisnya ini masih sepi karena aku yang pertama tadi. Terus habis naik bis, kita turun, kita naik nih pesawat. Kita lagi antri, masuk. Ini pesawat kecil ya. Jadi cuma ada satu lorong. Dan penerbangan dari Abu Dhabi ke Istanbul cuma 4 jam aja. Udah lurus. Cari nomor kursi kalian. Kalau misalkan kalian bingung, kalian bisa tanya ke pramugarinya langsung. Nah ternyata aku di sini. Ini aku naikin dulu tasnya sampai deh. Nah itu tuh nggak ada layar ya, nggak ada layar buat kita nonton atau buat hiburan. Tapi di bawahnya ada barcode, kita bisa scan, kita lihat di handphone kita sendiri. Nah setelah beberapa jam penerbangan, ini kita dapat makan. Itu kacang hijau sama apa ya? Nggak tahu, aku nggak makan itu deh. Yang aku suka yang kuning-kuning gitu loh, itu loh suka. Ini aku mashed potato sama beef gitu. Jadi dapat makannya sekali. Setelah selesai makan, kita sampai. Thank you. Kita disapa lagi, terima kasih gitu. Terus kita ngikutin lorong aja. Dan lagi-lagi kita harus baca petunjuk. Ini capek banget sebenarnya tuh, kan ada petunjuk kan. Bagasi gitu kan, pengambilan bagasi kita belok kiri. Nah ini juga ada petunjuknya lagi, kita ngikutin lagi. Jalan terus. Nah ini ke kiri, kita cari yang begini nih, passport control. Ya kita cari passport control. Nah ini kok sepi kan, ternyata salah. Aku harus ke sebelahnya. Ini deketan kok, samping-sampingan. Ini antrinya udah panjang banget. Habis imigrasi, kita di stempel, kita keluar. Nah itu ada petunjuk lagi tuh, biru-biru, kita ke kiri. Jadi kita pakai alat itu lagi aja ya. Sambil jalan juga, karena biar nggak lama. Ini bandaranya gede banget loh ya. Bagus, bandaranya bersih. Nah ini petunjuk lagi, kita turun ke bawah. Setelah ini nanti kita akan cari di counter nomor berapa kita bisa ngambil bagasi. Nah di sini tuh ada layar gede-gede banget tuh. Kita bisa baca penerbangan kita itu pesawatnya nomor berapa kodenya kan. Nanti kalau udah ketemu tinggal cus nyari tuh. Itu kan ada tuh 1B atau nomor berapa aja tuh, 20A kan. Nah di sini trolinya nggak gratis ya, jadi kita harus bayar di mesin ini yang warna pink itu gitu. Jadi kita harus siapin uang itu 25 lira. Gimana untuk cara bayar trolinya? Nanti aku bikinin video di video selanjutnya ya, karena ini udah terlalu panjang banget videonya. Nah ini setelah aku ngambil bagasi, udah semua, kita cari tulisan gede Cikis atau exit. Cikis itu adalah exit bahasa Turkinya. Udah kita masuk tuh di area yang hijau-hijau tuh, belok ke kanan. Jangan yang di merah-merah itu. Nah ini udah antri banget kan. Aku bawa barang banyak. Nah kalau kalian gak disuruh belok ke kiri nih, kalian lurus aja. Jadi gak usah X-ray lagi, ini gak kena cukai lagi nih. Kalau begini kan kita harus scan. Udah selesai, ibunya Atret gak lihat spion. Oke, kita keluar. Udah selesai. Itu banyak pintu keluar, ada nomor 12, ada nomor 13, ada nomor 11, banyak. Tapi aku biasanya keluar di pintu 13. Tuh ada tulisannya lagi kan, Cikis. Nah nanti di pintu ini aku keluar. Aku mau sikat gigi, cuci muka dulu. Tapi kalau misalkan kalian mau nerusin pakai Hafaiz itu kayak
busnya sana mau ke kota tujuan, kalian bisa turun dari eskalator situ ke bawah. Nanti setelah itu akan ada tiket-tiket dan kalian bisa tanya kemana tujuan kalian. Nah, beginilah kira-kira penampakan aku dan barang-barangnya setelah penerbangan.